Halo guys, jumpa lagi di channel saya Om Pais Vlog. Pada kesempatan kali ini saya masih membicarakan tentang ViewTube. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan ke saya, baik itu di komen YouTube ya, ada juga yang di room bimbingan saya, room bimbingan ViewTube maksudnya. Ada sebuah pertanyaan yang klasik dan banyak juga orang yang mempertanyakan seperti itu. Pertanyaannya seperti ini ya, Bang, siapa yang akan membeli Pipoin ketika semua member ViewTube sudah mempunyai banyak Pipoin? Nah, itu pertanyaannya klasik sekali dan saya dapatkan sering banyak orang yang bertanya seperti itu ke saya ya. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, alangkah baiknya yang belum like, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like. Dan kalau menurut Anda video saya bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain agar semua tahu apa yang kita tahu. Oke, kita lanjut ya. Saya menjawab pertanyaan itu, siapa yang akan membeli Pipoin ketika semua member ViewTube sudah mempunyai banyak Pipoin. Nah, saya akan jawab dengan saya praktekkan ya. Karena banyak orang ketika saya menjawab, intinya mereka nggak percaya. Dan banyak orang pula harus diperlihatkan bukti baru mereka percaya ya. Oke ya, ini adalah akun ViewTube saya. Dan saya belum lama juga sih main ViewTube ya, baru sekitar 2 bulan lebih sedikit lah. Intinya gini, siapa yang akan membeli Pipoin ketika semua member ViewTube telah mempunyai banyak Pipoin? Jawabannya adalah member ViewTube dan pengiklan. Kenapa tidak perusahaan ViewTube sendiri yang membeli Pipoin para member? Jawabannya, itu bukan saatnya sekarang ya harus dilakukan seperti itu. Karena member ViewTube sendiri masih membutuhkan Pipoin untuk mengaktifkan misi bintang yang sudah kadaluarsa. Dan itu semua itu akan butuh. Sampai kapanpun mereka akan butuh Pipoin untuk mengaktifkan misi bintang yang kadaluarsa. Karena misi bintang itu masa aktifnya hanya 40 hari. Semua dari bintang 1 sampai bintang 6 hanya 40 hari. Jadi ada masa kadaluarsanya ya. Ketika misi bintang itu kadaluarsa, otomatis kita harus mengaktifkan kembali dengan cara menukar Pipoin kita ke masing-masing bintang. Oke, itu harap dimengerti. Dan yang kedua, siapa yang membelinya? Yaitu pengiklan. Anda harus garis bawahi ya, pengiklan di ViewTube itu membutuhkan 1.500 Pipoin hanya untuk masa aktif iklan 10 hari. Itu pun mereka harus isi pulsa, isi gold ya, memakai pulsa atau GoPay dan lain-lain. Selain 1.500 Pipoin, mereka juga harus isi pulsa, isi gold lewat pulsa atau GoPay atau lewat Indomaret juga bisa sih ya. Tapi Pipoin mereka membutuhkan 1.500 hanya untuk 10 hari. Kebayang ya, di tim saya aja, tim saya masih kecil, mungkin kalau dikumpulkan nggak ada lah 1.500 Pipoin untuk satu orang pengiklan aja. Sementara ratusan bahkan ribuan pengiklan sudah menunggu Pipoin. Jadi sampai kapanpun mereka akan butuh Pipoin. Dan hanya memberlah yang bisa mencetak Pipoin, bukan perusahaan. Karena ViewTube bukanlah money game yang bisa mencetak Pipoin sebanyak-banyaknya. Jadi hanya memberlah yang bisa mencetak Pipoin. Pipoin member itu ditunggu sama siapapun, sama pengiklan, sama juga member-member yang mau fast track atau mengaktifkan bintang yang mereka yang kadaluarsa. Oke ya, seperti itu ya. Kalau cuma diomongin ya, kalau cuma diomongin mungkin teman-teman semua belum percaya ya. Kita buktikan saja ya. Kita close ini, kita coba cari di exchange counter siapa yang mereka selama ini yang membeli Pipoin. Oke. Di sini saya udah ada exchange counternya, tinggal login. Oke, saya masuk dulu ya. Seperti biasa.
Saya masuk dulu dengan cara masukkan nomor telepon tanpa nol, lalu password 2 kali, lalu kita masukkan kode captcha. Saya nggak akan transaksi ya, tapi saya akan masuk ke exchange counter untuk membuktikan. Dan ini adalah akun exchange counter saya. Bentar, ini masih loading. Ini masih loading, oke ya. Ini adalah akun exchange counter. Nah, kita harus tahu di mana letak pembeli Vivoin di exchange counter. Anggaplah kita mau menjual ya, anggaplah kita mau menjual 100 Vivoin ke pembeli. Nah, untuk mengecek pembelinya di mana, di sini ada di bawah itu ada buy, ada sell. Kalau buy itu orang-orang yang menjual. Kalau sell, orang-orang yang membeli. Jadi ketika kita melihat pembeli, kita klik sell. Anggaplah kita mau menjual ke mereka. Oke ya, kita buktikan ya. Kita klik sell. Kita tunggu. Nah, ini adalah orang-orang yang ngantri mau beli Vivoin. Ada 275, ada 40, 100, 244, 70, 20, 100, 100, 250. 295 mentok di sini ya. Kita cari lagi ke bawah. Satu kali lead more itu 10 munculnya. Lalu kita klik lagi biar nggak penasaran ya. Ini adalah pembeli Vivoin jam ini, detik ini, hari ini. Dan setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya selalu ngantri ribuan seperti ini. Berbagai macam order mereka, dari mulai yang 10, ada 5 juga ya, paling kecil 5 Vivoin dan paling besar 300 Vivoin. Nah, ini mereka yang mau membeli Vivoin ini adalah orang-orang yang mau mengaktifkan atau member-member yang mau mengaktifkan misi bintang mereka yang kadaluarsa, atau juga mereka yang mau fast track. Mereka mau menaikkan bintang ke bintang selanjutnya. Dan ada juga para pengiklan. Terbayang ya, pengiklan itu butuh 1.500 Vivoin. 1.500 Vivoin itu bukan sedikit loh. Kalau dirupiahkan itu 22 juta rupiah hanya untuk 10 hari. Oke, ini lihat ya. Udah saya klik barusan, tapi belum semua. Dan nggak perlu semua, mungkin ini karena nggak akan berhenti ini. Kalau misalkan saya klik semua, ini juga banyak sekali. Nah, agar semua mengerti, agar semua tahu, hal seperti ini selalu setiap menit, setiap detiknya, setiap jamnya selalu banyak yang membutuhkan Vivoin dan mereka itu stay menunggu penjual untuk mematchingkan. Jadi gini ya, ketika kita mau jual Vivoin, kita klik sell ini dan kita pilih salah satu pembeli. Nah, misalkan ini ya 100 Vivoin. Nah, saya mau jual ke ini, tinggal klik sell dan kita jual ke mereka. Seperti itu ya. Tapi ini saya tidak menjual, saya hanya mencontohkan ya. Seperti itu, saya cancel. Jadi saya menjual ke mereka, ini pembeli loh yang ngantri. Jadi kalau Anda masih merasa ragu, siapa sih yang mau membeli Vivo? Ini buktinya ya. Buktinya luar biasa ya. Sampai kapanpun ini nggak akan berhenti. Apalagi nanti ketika udah dibuka pas e-commerce, Vivoin akan semakin langka. Dan Vivoin harganya tidak melulu $1. Kemungkinan semakin langka Vivoin bakal semakin mahal. Bisa $2, bisa juga sampai $5 per satu Vivoin. Oke, ini pembeli ya. Nah, biar nggak penasaran, kita cek orang yang menjual. Yang menjual banyak nggak nih? Untuk ngecek orang yang menjual adalah klik buy yang di sudut kiri ini ya. Sudut kiri di bawah, klik buy. Oke, kita cek. Tidak ada satupun penjual yang menunggu. Kalau pembeli tadi ya nunggu, semua nunggu. Kalau penjual tidak ada yang menunggu. Karena penjual itu langsung kita klik pembeli. Langsung kita matchingkan ke salah satu pembeli kayak tadi. Nah, kayak gini. Penjual itu kita langsung matchingkan ke orang-orang yang membeli ini sesuai banyaknya Vivoin yang mau kita jual. Misalkan 40, kita klik ini.
kita jual ke dia dan kita tunggu proses dia transfer, lalu kita confirm seperti itu ya. Dan cara-cara menjual atau membeli Pipoint ada di video saya sebelumnya ya, silahkan bisa dicek. Satu kali lagi, biar gak penasaran, kita klik penjual dengan klik buy. Kita buktikan, adakah penjual yang menunggu sampai sekarang? Tidak ada ya. Jadi ketika kita mau menjual berapapun hari ini, mau 1000, bahkan 10.000 Pipoint pun, mereka udah menunggu, siap membeli Pipoint kita. Oke, jadi jangan sampai ada keraguan lagi ya. Oke, biarkanlah orang-orang yang berkata miring tentang VTube itu seperti apa. Itu mereka tidak tahu VTube itu seperti apa dan bagaimana cara kerja VTube. Kalau kita penasaran bagaimana sih cara kerja VTube, dan silahkan Anda daftar. Gratis, tidak dipungut bayaran ya. Gratis kok, tidak dipungut bayaran. Silahkan Anda daftar dan silahkan Anda pelajari VTube itu seperti apa. Saya hanya mengajak Anda untuk membangun perusahaan. Oke, kalau Anda misalkan ingin daftar VTube, silahkan. Saya sediakan kode referral dan bimbingan WA sampai sukses di VTube. Oke, itu ya. Mudah-mudahan semua bisa dimengerti dan mudah-mudahan video saya bermanfaat buat semua. Oh iya, satu lagi ya, kita klik transaksi history. Ini adalah history saya ketika menjual atau membeli. Ini saya menjual tiap hari nih. Data error. Ini saya data menjual tiap hari. Dan ini ketika saya membeli. Oh, ini buy ya. Ini ketika saya membeli. Kadang juga saya membeli juga. Kadang saya jual juga. Oke. Jadi tidak ada keraguan lah. Kalau menurut saya VTube itu adalah layak untuk kita pertahankan dan kita jadikan aset buat masa depan kita agar bisa mengangkat perekonomian keluarga kita. Bagi semua yang udah daftar di VTube, jangan lupa jalankan misi setiap hari. Jangan sampai bolong ya, saya kalau sampai bolong. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan tetap semangat, go Diamond. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.